Disclaimer, tayangan ini ditujukan kepada penyaji atau penulis ya, secara pribadi gitu. Namun andai kata ini bermanfaat bagi orang lain atau pihak lain, monggo saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti info kali ini, judulnya adalah Sabda Nabi, katakanlah yang benar walau itu pahit. Kebohongan perspektif ta'awul murakabi. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kulil haqqa walau kana murra. Ini merupakan pernyataan moral yang menuntut umat manusia untuk menegakkan kebenaran ya. Meskipun itu tidak mengenakan ya. Yakni melampaui rasa takut, melampaui kepentingan dan kenyamanan diri. Meskipun begitu, dalam realitas ya, kita ya, manusia ya, justru sering lebih memilih kebohongan ya, baik kecil maupun skalanya besar ya, sadar maupun tidak sadar daripada berkata benar ya. Nah, mengapa manusia itu suka berbohong ya, padahal kita tahu ya bahwa itu salah gitu. Mengapa rasa jujur, kejujuran itu terasa pahit? Pertanyaan di atas ini tidak bisa dijawab dalam konteks sekedar dipandang sebagai persoalan etika normatif semata-mata gitu. Ya. Nah, melalui ta'awul murakabi, ya, kita untuk mencoba mengupas ya makna kebohongan yang dijelaskan secara tidak linear, tidak tunggal gitu. Ya. Namun alih-alih harus dipahami sebagai suatu produk ya, jalinan antara sistem biologis, ya, psikologis, sosial dan spiritual. Ta'awul murakabi merupakan metodologi yang kalau diterjemahkan itu sebagai teori penafsiran yang multidimensi atau hermeneutika multilapis, ya, multi-layer hermeneutics, ya, di mana ini sebuah piranti untuk melakukan pembacaan terhadap teks ya, yang dikaitkan dengan realitas gitu. Dengan demikian pendekatannya adalah komprehensif ya, alih-alih parsial. Nuansa pertama dari ta'awul murakabi ya, adalah pendekatan melalui neuroscience gitu, neurologi, di mana lapisan neurobiologis ya ini otak dan mekanisme kebohongan gitu. Nah, ini kebohongan menurut neuroscience itu melibatkan aktivasi area prefrontal cortex gitu. Ini di otak itu yang di bagian depan gitu ya, yang merupakan bagian otak yang berperan dalam pengendalian diri ya, perencanaan dan manipulasi informasi ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa berbohong itu membutuhkan energi kognitif yang lebih besar gitu, yang besar daripada ketika berkata jujur itu, karena otak harus menahan informasi yang benar dan mereplace atau menggantikannya dengan konstruksi yang palsu, sehingga ini memerlukan energi yang sangat besar gitu. Namun ketika kebohongan demi kebohongan itu dilakukan berulang-ulang ya, neuroplastisitas otak ya, neuroplastisitas otak mengubah respon emosional gitu ya. Yang terjadi adalah rasa bersalah itu
mengecil gitu ya. Dan kebohongan menjadi lebih mudah untuk dilakukan gitu. Oleh karena itu dalam tafsir murokab ya, ta'awul murokabi ya, kebohongan bukan hanya sebagai pilihan moral, melainkan juga hasil adaptasi neuropsikologis gitu, ya, terhadap adanya tekanan, rasa takut, dan juga kebutuhan sosial gitu. Dengan kata lain, tubuh ya dalam hal ini otak itu, sistem syaraf di otak itu tidak selalu secara saklek gitu menolak kebohongan gitu. Ya, tetapi otak itu mempunyai kemampuan untuk dalam tanda petik ya menormalkan atau menetralisir ya, ya demi mempertahankan stabilitas emosional ya kurang lebih seperti itu. Maka tidak heran ya ketika ya sedikit banyak kita itu atau orang itu kemudian berbohong di mana ekspresi yang ditampilkan itu dingin gitu, datar seolah-olah dia mengatakan kebenaran gitu. Penjelasan secara lebih detail adalah bahwa berbohong merupakan aktivitas kompleks ya yang melibatkan berbagai wilayah otak, terutama dalam sistem limbik dan prefrontal cortex. Nah, setiap kebohongan merupakan hasil koordinasi antara emosi, kontrol diri, ya, memori dan imajinasi. Nah, ini kita lihat dia PFC ya, prefrontal cortex ya, ya sebagai pengatur dan perencana kebohongan. Ya. Salah satu perannya gitu. Nah, PVC merupakan fungsi pusat fungsi eksekutif otak itu, ya, di mana ketika seseorang menimbang, merencanakan dan mengatur perilaku sosial, ini PFC ini berperan penting gitu. Nah, ketika seorang akan berbohong, ya, PFC berperan menekan respon otomatis untuk berkata jujur gitu. Ya. Namun kemudian menggantikannya dengan narasi palsu, ya, yang seolah-olah dapat dipercaya. Gitu. Nah, aktivitas ini kembali, ya, seperti dijelaskan sebelumnya, memerlukan energi kognitif yang tinggi. Karena otak harus mengingat kebenaran yang sesungguhnya sambil membangun narasi alternatif, yakni kebohongan. Gitu. Penelitian yang dilakukan oleh pakar neuroscience, ya, nah ini fMRI, ya, Functional Magnetic Resonance Imaging, ya, dengan alat ini itu bisa menunjukkan bahwa kebohongan itu memicu aktivasi berlebih ya, ya di DLPFC gitu, dorsolateral prefrontal cortex. Ya. Ya, ini wilayah atau bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan dan penilaian moral gitu. Dengan kata lain, kebohongan adalah bentuk kerja keras otak ya, untuk memanipulasi atau memutar realitas. Yang lain dari otak selain prefrontal cortex ini adalah amigdala, yakni sebagai pusat emosi dan juga rasa bersalah gitu. Nah, amigdala merupakan komponen otak yang memproses emosi, termasuk rasa takut, ya, rasa malu, dan juga rasa bersalah. Nah, ketika kebohongan pertama kali dilontarkan, ini amigdala menunjukkan aktivitas tinggi itu. Nah, ini mengindikasikan adanya rasa bersalah dan tekanan moral gitu, ya, stres moral gitu. Namun penelitian yang dilakukan oleh Garrett ya, dan teman-temannya itu yang merupakan pakar neuroscience menunjukkan bahwa semakin seseorang itu sering berbohong, ya, itu sensitivitas atau aktivitas amigdala itu menurun gitu. Nah, dalam hal ini otak beradaptasi gitu.
yang indikasinya adalah rasa bersalah berkurang, ya. Dan kebohongan itu dilakukan dengan lebih mudah gitu, ya, dalam tanda petik gitu ya. Nah, fenomena ini menandakan bahwa kebohongan itu dapat menjadi kebiasaan neurobiologis gitu, ya. Bukan sekedar pilihan moral gitu. Nah, pilihan moral it's okay ya. Namun dilihat dari neuroscience ini dapat dikatakan kebohongan itu eh, dapat menjadi kebiasaan neurobiologis yang seolah-olah kemudian lebih mudah dilakukan apabila itu dilakukan berulang-ulang. Kemudian ini terkait dengan ACC ya, anterior cingulate cortex, dan juga hormon insula ya, sebagai detektor ketidaksesuaian internal gitu. Nah, insula itu berperan mendeteksi ketidakselarasan antara apa yang dirasakan dan apa yang diucapkan gitu. Ketika seseorang berbohong, ya, otak merasakan adanya disonansi ya, antara apa yang diyakini dan apa yang dikatakan. Nah, ini menimbulkan ketegangan gitu. Nah, anterior cingulate cortex atau ACC itu berfungsi menengahi konflik tersebut gitu. Ya, dalam tanda petik dengan melakukan penyesuaian kognitif gitu. Agar ketidakselarasan itu tidak terlalu menyiksa ya, tidak terlalu terasa menyakitkan. Ya. Nah, dalam jangka panjang ketika kebohongan itu terus diulang-ulang ya, ya, sistem ini beradaptasi gitu dan menurunkan sensitivitas terhadap konflik batin. Artinya kerja ACC itu kemudian dalam tanda petik gitu menyesuaikan, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah degradasi gitu. Dengan demikian dari sisi neurofisiologi ya, kebohongan adalah pembiasaan otak terhadap ketidaksesuaian realitas gitu. Ini sebuah bentuk adaptasi biologis ya terhadap tekanan psikologis dan sosial gitu. Di balik setiap kebohongan ya yang kita lakukan itu terdapat perubahan kimia secara lembut ya di otak ya. Antara lain adalah ya, dopamin ya. Ketika kebohongan itu berhasil ya, dilakukan, misalnya seseorang lolos dari hukuman atau bahkan mendapatkan keuntungan dari kebohongan, otak melepaskan dopamin ya, ya, sebuah jenis nyawa neurotransmitter yang memberi rasa senang dan puas gitu. Dopamin menegaskan kebohongan sebagai perilaku yang dalam tanda petik ya berhasil ya, dan dalam tanda petik juga patut diulang gitu. Nah, fenomena ini menjelaskan mengapa kebohongan dapat menjadi semacam candu ya, adiktif ya. Karena adanya sistem reward otak yang memperkuat perilaku yang menguntungkan itu tadi ya. Bahkan jika secara moral itu sebenarnya salah. Kemudian ketika seseorang itu takut ketahuan atau mengalami konflik batin ya atas kebohongan yang dilakukan, otak akan meningkatkan sekresi ya, kortisol ini. Ini sebuah hormon stres gitu. Nah, tingginya kortisol menimbulkan rasa cemas ya, kemudian diikuti dengan detak jantung yang lebih cepat ya, muncul keringat dingin gitu. Ini sebuah tanda-tanda fisiologis yang sering muncul pada saat kita berbohong gitu. Namun ketika kebohongan menjadi kebiasaan karena seringkali diulang-ulang, sistem stres dari kortisol ini kemudian ya, beradaptasi gitu. Ya. Dimana tubuh tidak lagi bereaksi sekuat sebelumnya gitu. Artinya rasa cemas, ya, detak jantung dan juga keringat dingin itu
berkurang gitu, karena adanya dalam tanda petik penyesuaian akibat dari kebohongan yang sering dilakukan berulang-ulang. Nah, dalam konteks ta'awul murakabi atau hermeneutika multilapis, ya, dinamika uh, dopamin dan kortisol, ya, sebagai hormon itu mencerminkan adanya pergeseran keseimbangan tubuh dan jiwa itu. Ya. Semakin manusia itu jauh atau menjauh dari kejujuran, artinya sering berperilaku atau berkata bohong, maka sistem tubuh, ya, dalam konteks ini adalah dopamin dan kortisol, ini akan tumpul gitu, terdegradasi gitu, ya. Untuk artinya sensitivitasnya menurun untuk mendeteksi rasa kebenaran gitu. Dan ini kan semacam candu itu, ya. Sehingga akibatnya akan tidak terasa gitu, bahwa kita sebagai manusia itu akan terjerumus gitu, seolah-olah nikmat dengan kebohongan. Kejujuran, ya, dalam konteks ta'awul murakabi adalah ibadah biologis itu. Ya, ini sebuah latihan neurotik, ya, yang menghubungkan moralitas dengan sistem syaraf itu. Setiap kali seorang itu memilih berkata jujur, meskipun itu sulit atau menyakitkan, ya, sebenarnya ia sedang menyembuhkan otaknya, ya, dari disonansi gitu, dari degradasi, dan kemudian juga sekaligus menata ulang resonansi tubuh terhadap kebenaran. Melalui perspektif ta'awul murakabi, ya, atau penafsiran multidimensi atau hermeneutika multilapis, otak itu tidak hanya dipahami, ya, semata-mata sebagai mesin biologis gitu, melainkan juga sebagai arena hermeneutik, ya, arena hermeneutis, ya, tempat penafsiran terhadap nilai dan wahyu itu terjadi dalam wujud, ya, semacam sinaps gitu, arus listrik dan neurotransmitter gitu. Oleh karena itu sabda Rasulullah, katakanlah yang benar meskipun itu pahit, pada tingkat neurobiologis itu dapat dipahami, ya, yakni hadapi konflik batinmu, ya, biarkan sistem sarafmu beradaptasi terhadap realitas, dan biarkan kejujuran menjadi pola baru dalam tubuhmu. Akhirnya, lapisan neurobiologis mengajarkan kita, ya, bahwa kejujuran itu bukan semata-mata sebagai sebuah pilihan etis gitu, melainkan juga sebagai bentuk penyucian, ya, tazkiyah, ya, yang melibatkan biologis tubuh gitu, neurobiologis tubuh. Setiap kali manusia berkata benar, maka ia sedang memperkuat konektivitas otaknya dengan nilai-nilai ilahiyah gitu. Sebaliknya, setiap kali ia berbohong, sebenarnya ia sedang memutus jalur kepekaan moralnya sendiri. Oleh karena itu, sabda Rasulullah, katakanlah yang benar meskipun itu pahit, itu dapat dibaca sebagai sebuah instruksi neurospiritual gitu, ya. Latihan kita untuk menata tubuh dan otak agar senantiasa selaras dengan frekuensi kebenaran yang menjadi sifat ilahiyah gitu, al-haq. Beranjak ke perspektif psikologi kebenaran, ya, sebagai pergulatan diri, ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, katakanlah yang benar meskipun itu pahit, mengandung pengakuan mendalam, ya, tentang realitas batin manusia, yakni kebenaran acap kali terasa menyakitkan gitu. Nah, kebenaran
menelanjangi ilusi ya, membongkar kelekatan ego, dan menghapus kenyamanan palsu yang kita bangun untuk mempertahankan citra diri kita. Maka kebohongan pada tingkat psikologis acap kali bukan karena berniat jahat gitu, melainkan sebagai manifestasi, yakni mekanisme pertahanan diri terhadap rasa takut, rasa malu, atau bahkan juga kehilangan makna ya, dengan mengatakan hal yang benar. Menurut Sigmund Freud, ego merupakan mediator antara dorongan bawah sadar, nilai moral, dan realitas eksternal. Nah, ketika realitas itu menghadirkan kebenaran yang bisa jadi menyakitkan, ya, akibat dari melakukan kesalahan, melakukan aib atau dosa, maka ego mengalami ancaman eksistensial. Nah, untuk mempertahankan keseimbangan, muncullah berbagai mekanisme pertahanan atau defense mechanism, diantaranya adalah denial gitu atau penyangkalan, yakni menolak menerima kebenaran ya, agar terhindar dari rasa sakit ya. Sebagai contoh, seorang yang menolak mengakui kesalahannya itu disebabkan dengan pengakuan itu akan mengguncang harga dirinya gitu. Mekanisme pertahanan ya, seperti penyangkalan, rasionalisasi, dan proyeksi tersebut itu bisa dikatakan sebagai upaya strategi mentalitas gitu seseorang untuk melindungi katakanlah keseimbangan batin ya dari disonansi antara apa yang ideal dengan apa yang nyata. Oleh karena itu, kebohongan seolah-olah berfungsi sebagai penyelamatan, namun sifatnya semu gitu. Karena kebohongan itu justru akan memperpanjang penderitaan ya. Karena pada hakikatnya telah menunda ya, pertemuan atau perjumpaan dengan kebenaran yang sifatnya itu sebenarnya menyembuhkan gitu. Mekanisme pertahanan berikutnya adalah rasionalisasi, yakni mengubah makna perbuatan agar terkesan benar gitu. Ya. Semisal bisa dikatakan seseorang yang berbohong itu bilang saya tidak bohong, ya. Hanya menyederhanakan fakta. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga proyeksi, ya, yakni memindahkan kesalahan diri kepada orang lain. Kata-kata atau kalimat yang sering diucapkan, bukan saya yang salah, mereka yang tidak jujur. Mengapa kebenaran itu terasa pahit? Ya? Nah, secara psikologis, ya, ketakutan terhadap kebenaran itu dikategorikan menjadi 3 bentuk utama gitu. Pertama, takut akan kehilangan citra diri gitu. Ya. Nah, kebenaran acap kali meruntuhkan persepsi diri yang telah dibangun sekian lama gitu. Misalnya mengakui kebohongan, ya, berarti mengakui kelemahan dan ketidaksempurnaan diri. Ya. Kemudian juga takut terhadap reaksi sosial, ya, di mana kejujuran dianggap dapat menimbulkan konflik atau penolakan atau keretaan atau ya ketidakharmonisan hubungan gitu. Kemudian juga takut terhadap rasa sakit secara moral gitu. Nah, ketika seseorang mengakui kesalahan, ia harus berhadapan dengan rasa bersalah dan penyesalan yang mungkin cukup mendalam gitu. Nah, dalam konteks sabda Nabi ya, frasa walaupun itu pahit, ya, katakanlah yang benar ya, walaupun itu pahit gitu.
Nah, walaupun itu pahit, itu menggambarkan lapisan emosional, ya, bahwa menegakkan kebenaran itu berarti melampaui ketakutan emosional gitu, ya, yang melekat pada ego kita ya sebagai manusia yang ya suatu ketika berbohong gitu. Menurut psikologi eksistensial, dikatakan bahwa kebenaran itu memiliki sifat ontologis ya. Ya ini menuntut manusia untuk berani menghadapi dirinya sendiri. Nah, kebohongan itu berposisi sebagai sebaliknya gitu. Ya ini cara untuk lari atau menghindar dari tanggung jawab eksistensial. Ya ini menghadapi diri sendiri secara otentik. Karena itu, ya, ketika Nabi memerintahkan untuk umatnya berkata benar meskipun itu pahit, sesungguhnya beliau itu mengajak manusia untuk memasuki ruang makna yang sifatnya eksistensial, yakni menghadapi kepahitan, ya, itu bukan untuk disakiti itu, melainkan untuk dimurnikan. Ya, dalam frasa walaupun itu pahit, dengan demikian sejatinya merupakan panggilan psikoterapis, ya, sebuah ajakan menuju konsistensi batin, di mana manusia tidak lagi hidup dalam disonansi antara ucapan dan kesadaran. Dalam konteks sosial, ya, kebohongan bisa menjadi semacam bahasa sosial. Nah, ya ini cara manusia menyesuaikan diri dengan sistem kekuasaan dan norma-norma budaya yang ada gitu. Ya. Ini Foucault pernah menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak pernah netral gitu. Ya, kebenaran senantiasa terikat pada rejim tertentu, ya, penguasa tertentu gitu. Nah, seperti jaringan institusi, ya, dan kekuasaan yang menentukan gitu, di mana mana yang boleh disebut benar, mana yang keliru, ya, dan seterusnya. Maka dalam aras realitas sosial yang sifatnya hierarkis, berkata benar bisa menjadi tindakan yang mengandung risiko gitu. Sementara kebohongan dapat menjadi semacam cara bertahan hidup gitu. Melalui ta'awul murakabi, ya, atau hermeneutika multilapis, kebohongan sosial itu dapat dibaca bukan sekedar sebagai sebuah penyimpangan moral, melainkan juga dilihat sebagai fenomena sistemik, ya, yang merefleksikan munculnya atau adanya ketimpangan dalam kekuasaan, kemudian juga munculnya ketakutan sosial, dan juga berbagai ketidakadilan. Setelah analisis neuroscience atau neurologi dan psikologi, ya, kita lihat lapisan sosial dan etis, ya, tinjauan lapisan sosial dan etis atas kebohongan. Bahwa kebohongan itu juga berakar pada struktur sosial yang membentuk perilaku dan persepsi moral manusia. Dalam banyak hal di masyarakat, ya, terdapat adanya toleransi sosial terhadap kebohongan, ya, mulai dari kebohongan kecil, ya, kemudian juga kebohongan yang sifatnya lebih besar, bahkan sistemik gitu. Baik itu terjadi secara personal maupun dalam dunia politik, birokrasi, dan seterusnya gitu. Fenomena kebohongan kolektif yang dilakukan oleh katakanlah lembaga atau birokrasi gitu, atau juga mungkin organisasi tertentu, itu menunjukkan adanya tumpang tindih antara norma etis dan norma sosial. Etika kejujuran yang sejatinya bersumber
dari wahyu dan hati nurani acap kali berbenturan dengan norma sosial, ya, dalam tanda petik ya, yang menuntut harmoni dan sopan santun, juga dalam tanda petik gitu. Nah ini implikasinya ya, terjadi suatu bangunan zona abu-abu ya, ya, antara kejujuran dan ketidakjujuran gitu. Nah, wilayah di mana kebohongan menjadi semacam kebajikan yang disetujui secara bersama atau secara kolektif. Nah, dalam ta'awul murakabi atau hermeneutika multilapis, lapisan kebohongan yang sifatnya abu-abu ini bisa dibaca sebagai pergeseran epistemologis ya, dari kebenaran menjadi kenyamanan gitu, atau status quo gitu. Nah, manusia modern ya itu dikatakan lebih takut ya menyinggung daripada menipu gitu ya. Lebih memilih stabilitas sosial daripada ketulusan sikap gitu ya. Nah, kebohongan dalam konteks ini menjadi semacam pelumas ya, dalam tanda petik pelumas harmoni sosial ya, sekaligus ya, sebenarnya juga racun bagi integritas dan moral kolektif yang sesungguhnya. Pada tataran etis, ya, kebohongan itu mengoyak otentisitas eksistensial manusia. Nah, etika Islam menempatkan sidik ya, atau kejujuran sebagai inti dari keimanan seseorang. Ya. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebaikan dan kebaikan menuntun kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ketika struktur sosial mendorong munculnya kebohongan, maka manusia mengalami split moral gitu ya, antara keharusan melakukan kejujuran dan munculnya tekanan sosial yang mengharuskan kebohongan gitu. Nah, dalam kondisi ini bohong menjadi strategi moral yang sifatnya patologis ya. Di satu sisi dalam tanda kutip menjaga hubungan sosial, namun di sisi lain sejatinya kebohongan itu merusak integritas batin. Secara etis, kebohongan pada dasarnya merusak kepercayaan gitu. Ya, tanpa adanya kepercayaan, maka hubungan manusia menjadi kehilangan ruh gitu ya. Komunikasi sifatnya hanya performatif ya, tidak otentik gitu. Sehingga kebohongan publik itu menimbulkan krisis of reality gitu ya. Nah, masyarakat kehilangan orientasi terhadap apa yang benar dan apa yang palsu. Setelah membaca kebohongan melalui dimensi biologis atau neurologis, kemudian dimensi psikologis dan dimensi sosial, kita mencoba melihat kebohongan dalam kacamata spiritual. Jika kebohongan merupakan simbol kompleks antara ketakutan, norma, dan kekuasaan, maka kejujuran adalah gerak pembebasan. Ya. Kejujuran menuntut manusia untuk melampaui struktur sosial atau struktur tekanan sosial, ya, dan kembali kepada kebenaran, al-haq, ya, di mana sumber kebenaran itu tidak tunduk pada katakanlah kepentingan duniawi. Dengan demikian, kejujuran bukan hanya sebagai sebuah sikap moral, melainkan juga sebagai energi transformatif yang memulihkan ekosistem sosial atau juga pribadi dari patologi kebohongan. Ini merupakan ta'awul gitu,
yakni penafsiran hidup yang menyalurkan kebenaran ilahiyah ke dalam jaringan sel-sel kehidupan manusia secara pribadi maupun kelompok. Kebohongan sebagai kegelapan hati. Nah, dalam pandangan Ibnu Arabi, hati manusia adalah mir'at al-haq, ya, cermin bagi realitas ilahiyah. Namun ketika manusia sering berdusta, cermin itu tertutup sedikit demi sedikit oleh debu keinginan gitu. Debu keinginan, ya, ketakutan, dan ego. Ya. Kebenaran yang pahit menjadi tidak tertahankan bukan karena zatnya yang atau rasanya yang getir, tetapi karena hati telah kehilangan kemampuan menanggung cahaya. Dalam surat Al-Hajj ayat 46, ya, dikatakan sebenarnya bukan mata mereka yang buta, tetapi yang buta adalah hati mereka yang ada di dalam dada. Kebohongan merupakan bentuk kebutaan batin gitu. Ya. Ketika manusia lebih memilih bayangan daripada cahaya, ya, lebih memilih kenikmatan sesaat daripada ketulusan, gitu. Ya menandai terjadinya disonansi antara ruh dan jasad, ya, antara nur ilahiyah dan ilusi duniawi. Kebenaran sebagai jalan pulang. Pada akhirnya, ya, melalui perspektif ta'awul murakabi, kejujuran adalah gerak pulang kosmis. Ia adalah upaya ruh untuk kembali ke asalnya, kepada al-haq, yang menjadi sumber dan tujuan dari segala yang ada. Oleh karena itu, setiap kebohongan akan menjauhkan manusia dari asalnya. Sebaliknya, ya, kebenaran akan menuntun manusia menuju pulang secara husnul khatimah. Maka sabda Nabi tidak hanya bersifat moral, melainkan juga metafisis. Ini mengingatkan bahwa perkataan yang benar berarti menyatu dengan arus penciptaan, ya. Sedangkan kebohongan itu tercerabut dari jalinan eksistensial ilahiyah. Oleh karena itu, sabda Nabi, katakanlah yang benar meskipun itu pahit, menandakan bahwa kejujuran adalah zikir ontologis, yakni kesadaran bahwa seluruh keberadaan adalah gema dari kebenaran mutlak, sifatnya ilahiyah. Itu adalah ringkasannya dari apa yang telah kita pelajari di slide-slide sebelumnya, di mana terdapat kolom lapisan, kemudian fungsi, dampak kebohongan, dan transformasi kejujuran. Kemudian di sumbu vertikalnya itu ada neurobiologis, ya, psikologis, sosial etis, dan spiritual transcendent. Ini merupakan dimensi-dimensi, ya, untuk melihat atau menganalisis kebohongan. Lihat dari dimensi neurobiologis, ya, kebohongan, ya, itu dilihat sebagai mekanisme otak dan saraf gitu, di mana dampak kebohongannya itu terjadi distorsi dari sistem limbik, ya, dalam bentuk sebenarnya tekanan atau stres gitu. Nah kemudian melalui transformasi kejujuran itu secara neurobiologis, ya, dilihat sebagai aktivitas integratif, ya, prefrontal cortex, dan rasa empati. Melalui dimensi psikologis, ya, kebohongan ditandai sebagai upaya perlindungan diri dari luka batin. Gitu. Nah, dampaknya adalah terjadi disonansi kognitif, gitu. Ketakutan yang sifatnya eksistensial. Nah, transformasi kejujurannya dinilai sebagai rekonsiliasi diri dan penerimaan akan realitas.
Ya, melalui dimensi sosial etis, ya, kebohongan itu merupakan norma, ya, dan jaringan kekuasaan gitu. Eh, Kemudian dampaknya adalah krisis kepercayaan dan krisis otentisitas gitu. Nah, transformasi kejujuran, ya, yakni restorasi moral dan hubungan yang sifatnya autentik. Melalui dimensi spiritual transendental, kebohongan dan juga kejujuran sebenarnya merupakan hubungan ya antara manusia dengan al-haq. Ya. Uh, uh, Adapun dampak dari kebohongan adalah kegelapan hati, ya, dan keterputusan ruh dari kebenaran yang sifatnya ilahiyah. Ya. Nah, transformasi kejujuran bisa dilakukan melalui ya, tajali, ya, tazkiyah, ya, penyucian diri, dan juga penyatuan dengan al-haq. Melalui ta'awul murakabi atau hermeneutika multilapis atau penafsiran multidimensi, ya, diungkapkan bahwa kebohongan dan kejujuran itu bukan sekedar sebuah pilihan moral, melainkan juga sebagai struktur kompleks dari tubuh, jiwa, dan ruh manusia. Dengan demikian, berkata jujur, ya, meskipun itu terasa pahit, ya, sebagaimana sabda Nabi, itu dilihat bukan sekedar sebagai tindakan etis, melainkan juga sebagai gerak integral seluruh lapisan eksistensi manusia untuk menuju keseimbangan dan penyatuan atau pendekatan kepada ilahi. Itu merupakan fenomena ta'awul sejati, yakni penafsiran hidup yang mentransformasikan atau mengubah tubuh, jiwa, ya, pribadi dan juga masyarakat, ya, agar selaras dengan denyut kebenaran ilahiyah. Allahu alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.